Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di materi kedua dari mata kuliah Evidence-Based Midwifery. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun pertanyaan klinis yang dapat dijawab. Setelah di materi sebelumnya, Anda sudah membuat tugas yaitu menyusun PICO. Maka kita akan melanjutkan kali ini dengan membuat pertanyaan klinis. Namun sebelum ke pertanyaan klinis, kita akan mempelajari tentang skenario klinis. Skenario klinis yang dimaksud di sini adalah semacam ilustrasi kasus. Jadi bagaimana PICO itu dibuat. Sebetulnya ada ilustrasi kasus dulu di depan. Jadi semacam skenario cerita seperti kasus vignette di soal ujian nasional. Mungkin yang sudah pernah ikut ujian nasional ataupun waktu menempuh pendidikan D3 mengerjakan soal ujian akhir dengan metode vignette mungkin sudah sering mendapatkan soal dengan skenario klinis atau ilustrasi kasus. Biasanya soal tersebut diawali dengan entah itu seorang wanita atau inisialnya atau seorang ibu atau seorang bayi dibawa oleh ibunya ke mana misalnya. Untuk skenario kasus ini juga merupakan salah satu tugas yang nantinya harus Anda kerjakan. Jadi silahkan nanti dibuat untuk detail tugasnya nanti di akhir PowerPoint ini. Di sini yang pertama harus disusun adalah tadi identitasnya, tapi misalnya inisial disingkat, kemudian misal tadi seorang wanita, seorang ibu, misalnya inisialnya, usia atau umurnya boleh, kalau bayi juga bisa. Datangnya kemana? Jadi ada setting tempat, misal ke rumah sakit, klinik, atau puskesmas, atau BPM. Selanjutnya yang dimasukkan adalah keluhan utama. Jadi setelah siapa, usia, kemudian datang kemana, dan kemudian keluhan utama dilanjutkan dengan keluhan pendukung atau data pendukungnya. Setelah itu silakan dibuat juga apa yang dilakukan bidan atau dilakukan Anda atau dilakukan petugas kesehatan, misalnya memeriksa apa hasilnya, tuliskan di situ. Jadi isi dari skenario klinis itu tadi, siapa, usianya berapa, datang kemana atau setting tempatnya, kemudian keluhan utamanya, data-data pendukungnya, kemudian pemeriksaannya apa saja yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana. Nah, setelah skenario kasus dibuat, nanti baru kita akan mengarah ke telaah kritisnya. Kemarin kita sudah mempelajari, silakan kalau yang lupa bisa dicek lagi tentang telaah kritis, ada diagnosis, terapi, prognosis, efek samping, dan harm. Kadang juga ada tentang cost benefit atau untung ruginya istilahnya, antara manfaat dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, setelah Anda membuat ilustrasi kasus, di situ nantinya untuk menyusun pertanyaan klinis berdasarkan dengan ilustrasi kasus tersebut, yang penting adalah adanya pengetahuan dasar atau background knowledge. Dengan adanya background knowledge atau pengetahuan yang Anda dapatkan misalnya dari masa perkuliahan, nah di situ akan mengarah ke pertanyaan klinis nantinya. Nah, pengetahuan dasar atau background knowledge mengarahkan kita juga pada background question atau pertanyaan dasar. Misalnya kalau yang tadi kasusnya, seorang wanita multipara datang dengan amenorrhea sekunder 3 bulan, terus terasa nyeri sudah 2 hari,
Pada pemeriksaan didapatkan pasien pre-shock, tes kehamilannya positif, kadar Hb-nya 7 gram per desiliter, dibuat diagnosis kehamilan ektopik terganggu di instalasi rawat darurat. Selanjutnya, tim yang menerima pasien diminta untuk mengajukan pertanyaan yang mereka punyai mengenai pasien tersebut. Nah, dari ilustrasi kasus tersebut dibutuhkan background knowledge dan foreground knowledge. Di situ untuk yang background knowledge atau pengetahuan dasar yang bisa didapatkan dari membaca buku, dari perkuliahan, dari membaca jurnal misalnya. Dasar-dasarnya, misal apa sebab dari kehamilan ektopik terganggu, apa komplikasi dan kapan terjadinya, bagaimana terjadinya dan tanda dan gejalanya pasiennya seperti apa. Nah, itu adalah pengetahuan dasar tentang KET. Pengetahuan dasar ini mengarahkan ke pertanyaan dasarnya. Nah, biasanya berupa kata tanya siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana tentang suatu penyakit atau suatu aspek tentang masalah yang dihadapi. Kalau pertanyaan dasar atau pertanyaan pengetahuan dasar ini kita tidak akan bahas lagi di mata kuliah ini karena saya anggap Anda semua sudah menguasainya, terutama di saat jenjang D3 dahulu. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah pertanyaan klinis. Jadi dari pengetahuan tadi, kita akan bertanya lebih lanjut tentang skenario klinis di atas. Pada kasus di atas, lab dasar dengan suspek KET, apakah masih perlu dilakukan tindakan diagnostik USG? Itu adalah pertanyaan klinis pertama yang akan timbul apabila Anda menerima pasien tersebut atau Anda sebagai petugas kesehatan di IRD tadi. Nah, pertanyaan klinis yang pertama ini adalah termasuk ke diagnosis. Jadi kalau Anda punya pertanyaan klinis seperti yang pertama ini adalah pertanyaan klinis tentang diagnosis, berarti nantinya Anda akan mencari jurnal tentang diagnosis dan akan menelaah kritis dengan telaah kritis diagnosis. Selanjutnya dengan yang kedua, apabila tindakan segera pada pasien multipara, bagaimanakah keluaran dibandingkan menjalankan prosedur diagnostik dan intervensi elektif? Nah, untuk pertanyaan klinis yang kedua ini, Anda bisa masuk ke terapi atau bisa masuk ke prognosis. Jadi kalau misalnya penekanan Anda lebih ke mana yang lebih efektif, berarti masuk ke terapi. Tapi apabila pertanyaan Anda melihat keluaran berapa persen yang selamat, berapa persen yang bisa dipertahankan, berapa persen yang mengurangi kesakitan dan sebagainya, itu berarti masuknya ke prognosis. Kemudian kalau pertanyaan klinisnya yang ketiga, pendekatan operatif manakah yang lebih menguntungkan pasien tersebut? Pervaginam atau abdominal? Ini juga bisa dua pilihan antara yang telaah kritis terapi atau yang telaah kritis prognosis. Nah, intinya pertanyaan klinis ini muncul dari pengalaman-pengalaman klinis Anda sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit atau di tempat kerja. Jadi kalau mendapatkan skenario klinis seperti tadi di atas, kira-kira pertanyaan klinisnya yang timbul apa saja ya? Nah, itu sesuai dengan pasien dan masalahnya apa, intervensi yang menjadi perhatian apa. Jika relevan, intervensi dibandingkan dengan diagnosanya, terapinya, dan kesudahan klinis yang menjadi perhatian. Sumber perbedaannya atau apa yang dilihat di situ? Yang pertama adalah pola sakit pasien. Kemudian yang kedua adalah peran dan tugas dalam perawatan pasien. Mana yang lebih penting, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang paling mendesak. Kemudian pemahaman dan kebutuhan belajar atas gap. Jadi di situ mana yang paling mungkin ditemui lagi, mana yang mungkin kasusnya lebih banyak, mana yang justru kasusnya jarang ditemui. Kemudian juga pilihan individual atas berbagai pertanyaan, misalnya mana yang menurut Anda lebih menarik, apakah
pertanyaan klinis tentang diagnosis, ataukah pertanyaan klinis tentang terapi, atau tentang prognosis. Itu silahkan Anda pilih salah satu. Pertanyaan klinis yang Anda buat tidak perlu sampai 3, 4, dan seterusnya. Boleh salah satu saja yang Anda anggap paling menarik, paling mendesak, paling mungkin paling penting. Apa yang mempengaruhi dari pertanyaan klinis dan pengambilan keputusan di sini adalah yang pertama keahlian. Keahlian yang diambil dari pertama untuk background knowledge-nya saat perkuliahan atau di bangku kuliah, kemudian juga keahlian praktek, kemudian juga keterampilan belajar dan pengetahuan tentang suatu penyakit. Di sini kalau misalnya kasus yang sering dihadapi akan lebih banyak muncul foreground atau pertanyaan klinis. Sedangkan untuk kasus yang jarang itu diperlukan background knowledge dan foreground knowledge, karena untuk kasus-kasus yang jarang misalnya pada kelainan bawaan atau misalnya penyakit-penyakit yang masih jarang ditemui, jarang ada, itu memerlukan pembahasan tentang teorinya secara luas terlebih dahulu. Kemudian manfaat pertanyaan klinis yang baik membantu kita memanfaatkan waktu yang lebih kecil ya, jadi lebih efektif dan efisien waktu. Kemudian fokus pada kebutuhan belajar kita masing-masing, mengarahkan bentuk jawaban yang diinginkan, lebih cepat dikenal dalam penelusuran, kemudian mengarahkan strategi pencarian yang lebih efisien, menggairahkan belajar dan bekerja. Jadi bekerja dan belajar tidak hanya sesuai dengan teori saja, tapi berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan isu-isu terbaru misalnya. Kemudian juga meningkatkan komunikasi dengan rekan sejawat. Jadi kita bisa lebih banyak sharing tentang perkembangan atau teori terbaru atau praktik terbaru, tidak hanya berhenti di ilmu yang kita dapatkan sewaktu perkuliahan dahulu, pada saat dahulu kuliah, tapi justru kita selalu update dengan hal-hal baru atau mungkin perubahan-perubahan. Misalnya dahulu untuk melahirkan di ibu yang primipara semuanya dilakukan dengan episiotomi rutin, misal kemudian berkembang menjadi asuhan sayang ibu, atau dahulu misalnya untuk perawatan tali pusat menggunakan alkohol, kemudian menggunakan povidone iodin, kemudian berubah lagi menjadi menggunakan kasa steril, dan sekarang sudah dengan terbuka kering, atau bahkan ada perkembangan juga menggunakan lotus bird. Jadi dengan lotus bird ada yang seperti itu, misalnya timbul pertanyaan, nah kemudian ada diskusi, ada komunikasi. Jadi pertanyaan klinis ini membuat kita mengalami sebuah proses belajar seumur hidup. Jadi kalau ada pasien datang kasusnya seperti ini, lebih baik yang mana ya, lebih efektif yang mana ya, atau pemeriksaan atau metode diagnosis yang paling tepat apa ya, atau misalnya tempatnya di puskesmas mau menegakkan diagnosa COVID-19 misalnya, mana ya yang lebih efektif, apakah langsung swab atau pakai RDT dulu, misalnya seperti itu. Atau misalnya yang ibu hamil dengan anemia, misalnya setting tempatnya di BPM, ini mau cek aneminya pakai apa, apakah langsung dengan ferritin serum, ataukah cukup dengan HB Sahli, atau bisa dengan stick misalnya. Yang dibutuhkan dari penyusunannya ini adalah keingintahuan, kerendahan hati, praktek, dan latihan. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bahwa saya lebih berpengalaman daripada kamu, jadi kamu gak usah banyak tanya lah misalnya. Jadi dengan adanya
perkembangan pengetahuan dan sebagainya, antara yang lebih berpengalaman dengan yang baru misalnya, atau yang pengalamannya masih sedikit, diskusinya akan lebih berjalan dengan baik misalnya. Jadi perlu kerendahan hati, perlu praktek dan latihan. Sehingga nantinya dengan adanya pertanyaan klinis ini akan membuat suatu efisiensi pekerjaan dan efisiensi belajar mengajar atau efisiensi pembelajaran. Jadi tidak lagi terpaku dengan textbook, tidak lagi terpaku dengan kata dosennya misalnya, sampai seumur hidup lebih percaya ke kata dosennya misalnya, tapi lebih kritis. Jadi Anda bisa mencari sendiri informasi dari artikel-artikel jurnal dan bisa berdiskusi dengan lebih sehat bersama dengan teman-teman atau bersama dengan dosen Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kita yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.